Bandara merupakan salah satu fasilitas yang amat penting bagi manusia modern. Kehidupan modern menuntut cepatnya perpindahan manusia dan barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Sehingga penggunaan transportasi udara yang mendukung percepatan perpindahan orang maupun barang menjadi salah satu faktor penting bagi sebuah negara yang ingin menjadi negara maju. Banyak negara yang berbondong-bondong membangun bandara besar di negara mereka, agar perpindahan orang dan barang dapat dilakukan dalam jumlah besar. Agar juga pesawat-pesawat besar baik kargo dan penumpang bisa masuk ke bandara tersebut dan mempercepat perputaran ekonomi di negara bersangkutan. Negara yang memiliki bandara terluas di dunia adalah Arab Saudi. Arab Saudi adalah negara kaya yang terletak di Timur Tengah. Negara ini mendapatkan penghasilan terbesarnya dari bisnis minyak bumi. Bahkan di negara ini terdapat perusahaan minyak bumi terbesar di dunia, yaitu Saudi Aramco. Karena menjadi negara kaya dengan bisnis minyaknya, maka wajar jika negara Arab Saudi memiliki bandara terbesar di dunia. Bandara itu bernama Bandara Internasional King Fahd yang terletak di kota Dammam bagian timur Arab Saudi. Bandara ini adalah bandara dengan luas daratan terbesar di dunia. Luas Bandara Internasional King Fahd adalah 776 km persegi. Pembangunan Bandara Internasional King Fahd dimulai tahun 1970-an. Pada masa itu, pemerintahan Arab Saudi merasa di bagian timur wilayahnya diperlukan sebuah sarana bandara besar untuk melayani transportasi kelas atas di wilayah tersebut. Wilayah timur negara Arab Saudi ini merupakan kawasan yang kaya akan minyak dan berperan penting dalam industri energi global. Maka dipilihlah kota Dammam sebagai tempat didirikannya bandara besar yang direncanakan tersebut. Kota Dammam dinilai sangat strategis dan ideal sebagai penghubung transportasi udara internasional. Untuk strategi jangka panjangnya, bandara ini direncanakan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, transportasi udara, dan kebutuhan militer negara Arab Saudi. Setelah matang dengan ide tersebut, Arab Saudi mempercayakan persoalan teknis pembangunan bandara ini ke sebuah firma arsitektur terkenal dari Jepang. Firma tersebut bernama Yamasaki dengan melibatkan 5 arsitek berpengalaman mereka. Secara resmi perencanaan ini dimulai oleh firma arsitektur Yamasaki pada tahun 1976, dengan bekerja sama dengan perusahaan Boeing asal Amerika. Master Plan Bandara Internasional King Fahd selesai pada tahun 1977 dan kemudian dilanjutkan dengan proses penetapan wilayah konstruksi. Secara resmi, pembangunan Bandara Internasional King Fahd di kota Dammam dimulai tahun 1983. Pembangunan awal ini berfokus pada fasilitas-fasilitas inti bandara, berupa terminal bandara, 2 landasan pacu paralel yang masing-masing panjangnya 4 km. Dan dapat menampung pesawat besar seperti Boeing 747-400 dan A340-600 dan pembangunan fasilitas operasional dasar bandara. Pada tahun 1990, fasilitas-fasilitas inti ini sudah selesai dibangun dan bandara sudah bisa digunakan. Namun di masa itu, bandara ini belum dibuka untuk kegiatan komersial. Pada masa Perang Teluk, bandara ini dipakai oleh koalisi Amerika untuk penyimpanan pesawat militer mereka. Secara resmi, Bandara Internasional King Fahd dibuka untuk keperluan komersial adalah pada tanggal 28 November tahun 1999. Otoritas Umum Penerbangan Sipil Arab Saudi meresmikan Bandara Internasional King Fahd untuk melayani lalu lintas komersial, menggantikan Bandara Internasional Dahran yang kemudian dialihfungsikan untuk keperluan militer sebagai Pangkalan Udara King Abdul Aziz. Pembangunan Bandara Internasional King Fahd memakan waktu sekitar 16 tahun dari dimulainya konstruksi hingga pembukaan. Perencanaan yang matang dan penyesuaian selama proses konstruksi menjadikan bandara ini salah satu proyek infrastruktur terbesar di wilayah tersebut. Dalam visi Saudi 2030, Bandara Internasional King Fahd menjadi salah satu fasilitas penting untuk Arab Saudi. General Authority of Civil Aviation atau GACA yang mengelola Bandara Internasional King Fahd sejak dibuka untuk komersial, ditransformasi menjadi Dammam Airport Company atau DACO. DACO merupakan perusahaan komersial yang independen.
Transformasi Gacha menjadi Dako diharapkan bisa meningkatkan efisiensi operasional dan layanan bandara. Pada tahun 2024, sebuah perusahaan bernama Kone asal Finlandia ditugaskan melakukan pengembangan di bandara ini. Kone adalah perusahaan yang ahli dalam bidang transportasi gedung. Kehadiran mereka di Bandara Internasional King Fahd adalah untuk melakukan proyek modernisasi bandara, mencakup penggantian dan pemasangan elevator serta eskalator baru. Proyek ini direncanakan selesai pada kuartal keempat 2025. Dengan selesainya proyek ini diharapkan dapat meningkat aliran pergerakan penumpang dan efisiensi operasional bandara. Dalam visi Saudi 2030, Bandara Internasional King Fahd diharapkan dapat meningkatkan kapasitas transportasi udara, mendukung pertumbuhan pariwisata, dan berkontribusi pada diversifikasi ekonomi Arab Saudi. Menjadi bandara terluas di dunia, Bandara Internasional King Fahd memberikan banyak fasilitas dan layanan kepada pengunjungnya. Selain berbagai layanan dan fasilitas modern di bandara, Bandara Internasional King Fahd memiliki fasilitas terminal penumpang yang memiliki 6 lantai dengan luas total 327.000 meter persegi. Bandara Internasional King Fahd dilengkapi dengan 11 jembatan penumpang tetap yang melayani 15 gerbang. Bandara Internasional King Fahd memiliki beberapa konter pelanggan, dengan 66 konter dialokasikan untuk maskapai Arab Saudi, 44 untuk maskapai asing, dan sisanya untuk bea cukai dan imigrasi. Uniknya, Bandara Internasional King Fahd merupakan bandara Saudi pertama yang mengadopsi toko bebas bea, menawarkan berbagai produk untuk penumpang yang berbelanja. Bandara Internasional King Fahd juga memiliki plaza premium LUN yang terletak di area keberangkatan internasional. LUN ini menawarkan fasilitas seperti wifi berkecepatan tinggi, pilihan makanan dan minuman, saluran TV internasional, dan area duduk yang nyaman. Selain itu juga tersedia masjid bandara. Masjid ini dibangun di atas atap area parkir dan dapat menampung hingga 2.000 jamaah. Masjid ini dapat dengan mudah diakses dari terminal penumpang melalui 2 jembatan tertutup ber-AC yang dilengkapi dengan sabuk berjalan. Untuk area parkir, Bandara Internasional King Fahd memiliki area seluas 176.752 meter persegi yang tersebar di 3 lantai tertutup. Kapasitas maksimum area parkir di Bandara Internasional King Fahd adalah 4.930 mobil. Selain itu, terdapat area parkir terbuka untuk menampung kendaraan tambahan. Untuk mengakses Bandara Internasional King Fahd melalui transportasi darat juga cukup mudah. Bandara Internasional King Fahd bisa diakses melalui Terminal Rute 605, dengan layanan bus yang disediakan oleh Sabco dari Khobar dan Dammam. Juga ada layanan taksi dengan tarif tetap dan layanan ride-hailing seperti Careem juga tersedia. Selain fasilitas untuk masyarakat umum, Bandara Internasional King Fahd juga memiliki layanan khusus, yaitu layanan terminal khusus Aramco. Terminal khusus digunakan oleh Saudi Aramco Aviation untuk menghubungkan karyawan ke lokasi perusahaan yang jauh. Selain Bandara Internasional King Fahd juga punya terminal khusus kerajaan. Terminal ini direservasi untuk keluarga kerajaan, pejabat pemerintah, dan tamu resmi kenegaraan. Terminal kerajaan ini memiliki luas 16.400 meter persegi dan dilengkapi dengan 4 jembatan yang menghubungkan terminal ke pesawat. Bandara Internasional King Fahd merupakan salah satu bandara tersibuk di Timur Tengah. Berdasarkan data yang kami dapatkan, Bandara Internasional King Fahd melayani setidaknya lebih kurang 10 juta penumpang per tahun. Dengan rata-rata melayani sekitar 60.000 penumpang setiap hari. Dengan demikian, KFIA melayani jutaan penumpang setiap tahunnya, menjadikannya sebagai salah satu pusat transportasi udara utama di kawasan Timur Tengah. Bandara Internasional King Fahd melayani lebih dari 99.500 penerbangan dan pendaratan pesawat per tahun, atau rata-rata 273 penerbangan dan pendaratan per hari. Dengan demikian, rata-rata pergerakan pesawat di KFIA berkisar antara 253 hingga 273 per hari, mencakup penerbangan domestik dan internasional. Berdasarkan data tahun 2016,
Bandara Internasional King Fahd KFIA juga menangani sekitar 138.870 ton kargo per tahun. Bandara Internasional King Fahd juga memainkan peran penting dalam mendukung operasional haji, meskipun bukan merupakan gerbang utama bagi jemaah haji dan umrah. Bandara ini berfungsi sebagai salah satu titik masuk bagi jemaah yang berasal dari berbagai negara, khususnya yang memiliki penerbangan langsung ke Dammam. Meski layanan jamaah haji utamanya di Bandara Internasional Prince Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah. Untuk perencanaan jangka panjang, Bandara Internasional King Fahd sudah memiliki master plan pengembangan bandara hingga tahun 2047 dan dikembangkan oleh perusahaan teknik Ineco. Rencana ini mencakup perluasan semua fasilitas bandara dan studi koneksi terminal kargo bandara dengan jaringan kereta api nasional. Rencana ini bertujuan untuk menjadikan Bandara Internasional King Fahd sebagai hub regional dan simpul intermodal penting untuk pergerakan barang.